dari cerita kata Sarit Sagara inilah termuat kelahiran Udayana. Kemungkinan memang petirtaan ini juga bisa jadi memang dibangun untuk memperingati kelahiran Udayana. Ramai sekali, baik itu mengambil air sucinya, mandi suci yang dipercaya itu bisa mengobati penyakit atau awet muda. Sebagai objek ritual juga ya, banyak perjumpaan, banyak bunga-bunga ya. Situs ini juga sebagai situs religi nih berarti. 899 Saka. Jadi angka tahun dulu kan Saka yang menjadikan Masehi menjadi 977 Masehi. Ternyata digoda oleh 7 bidadari cantik yang molek-molek untuk menggoda pertapaan Arjuna, namun Arjuna tidak goyah. Tahun 1016 terjadi pernikahan, namun saat pesta pernikahan diserang habis-habisan oleh Raja Worawiri dari Blora. Jadi Airlangga ini memiliki 2 istana di Kahuripan yang didirikan, kemudian pada masa usia tua berpindah di Daha atau Kediri. Turun tahta menjadi seorang resi. Jadi ya resi itu seorang pertapa yang dikenal dengan Resi Gentayu Sang Catraning Buana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan penelusuran kita ya, Mas ya. Tetap di Petirtaan Jolotundo yang merupakan tinggalan yang sangat monumental dan sangat bersejarah, merupakan saksi bisu akan kemesraan antara Pulau Bali dan Jawa Timur. Monggo. Jadi sebenarnya ada 16 panel ya yang dipindahkan ke Museum Nasional. Dari panel 1 sampai 13 itu bercerita tentang Arjuna Wiwaha, dan panel 13 sampai 16 ini bercerita tentang kata Sarit Sagara. Dari cerita kata Sarit Sagara inilah termuat kelahiran Udayana. Kemungkinan memang petirtaan ini juga bisa jadi memang dibangun untuk memperingati kelahiran Udayana. Coba kita lebih mendekat ya, mungkin bisa akan detail bagaimana kemudian kemegahan dan keindahan Petirtaan Jolotundo ini. Jadi memang petirtaan ini tidak pernah sepi dari para pengunjung. Ramai sekali, baik itu mengambil air sucinya, mandi suci yang dipercaya itu bisa mengobati penyakit atau awet muda, 10 tahun lebih muda. Nah, gitu. Ya, ini ada lubang yang juga sebagai objek ritual juga ya, banyak perjumpaan, banyak bunga-bunga ya. Artinya situs ini juga sebagai situs religi nih berarti. Nah, dari sini akan kita bisa melihat ya kemegahan dari Petirtaan Jolotundo ini ya, sangat megah sekali dan luar biasa sekali. Ini dari sini Mbak ya. Iya, tadi yang tulisan sebelah kiri itu kan terbaca gempeng, dan yang kanan itu kan 08990 atau 899 Saka. Jadi angka tahun dulu kan Saka yang jadikan Masehi menjadi 977 Masehi. Nah, ini. Jadi cerita yang sempat kemudian dipindahkan ke Museum Nasional, panel 1 sampai 13 bercerita tentang Arjuna Wiwaha. Jadi ceritanya ini gini, sebelum kemudian memulai pertempuran dengan para Kurawa, Arjuna ini ditugaskan oleh saudara-saudaranya untuk mencari senjata pamungkas dalam perang Baratayuda. Kemudian Arjuna ini bertapa di atas Gunung Indrakila. Dalam pertapaan Indrakila itu di Gunung Himalaya. Nah, tapi di sini juga ada pertapaan Gunung Indrakila di Puncak Ringgit, bagian dari Gunung Arjuna. Itu kemudian selama bertapa ternyata digoda oleh 7 bidadari cantik yang molek-molek untuk menggoda pertapaan Arjuna, namun Arjuna tidak goyah, sehingga kemudian 7 bidadari ini kembali ke kayangan. Kemudian ada seorang pertapa tua ya, pertapa tua datang ke Arjuna, berdialog tentang Arjuna masalah dharma. Akhirnya kemudian di akhir dialog dia adalah Dewa Indra yang menyamar menjadi pertapa tua. Akhirnya Dewa Indra pun setelah menampakkan wujud aslinya kembali ke kayangan.
Setelah itu ada celeng serenggi atau babi hutan itu ya, yang kemudian mau mengobrak-abrik Arjuna, pertapaan Arjuna mau diobrak-abrik, kemudian setelah itu kemudian dipanah oleh Arjuna. Ternyata iya, babi tadi atau celeng serenggi, ternyata di lubang panah tadi ada 2 mata panah yang menghujam di titik yang sama. Akhirnya ada pemburu tua mengklaim kalau itu adalah hasil buruannya. Arjuna kemudian berdebat antara para pemburu tua ini. Akhirnya pemburu tua tersebut di akhir perdebatan ternyata menampakkan wujudnya. Ternyata adalah Batara Guru atau Dewa Siwa. Sehingga kemudian Dewa Siwa pun kembali ke Kayangan. Iya, setelah itu kemudian Kayangan diobrak-abrik oleh raksasa yang bernama Niwataka Waca. Sehingga seluruh para dewa berperang melawan raksasa, tidak ada yang berhasil membunuh raksasa Niwataka Waca. Sehingga kemudian para dewa harus minta bantuan kepada manusia. Nah, lucu kan ya? Sehingga para dewa Arjuna. Kemudian Arjuna pun ternyata dengan secepat kilat berhasil membunuh raksasa Niwataka Waca. Sebagai hadiahnya kemudian para dewa menyerahkan senjata Pasupati untuk melawan Kurawa, termasuk kemudian diberikan 2 bidadari tercantik sebagai istrinya ya, yaitu Tilotama dan Supraba. Nah, ini luar biasa sekali. Ini salah satu Pak ya, jadi salah satu cerita yang terpahat di sini, sebuah pertapaan Arjuna yang memang diduga situs Petirtaan Jolotundo ini berhubungan dengan pertapaan-pertapaan yang ada di atas Gunung Penanggungan ini ya, atau Gunung Pawitra masa kunonya. Iya, ada yang dukung di atas. Ini semacam mengambil air suci kemudian di atas. Ada satu kisah lagi, Mbak, yaitu kata Sarit Sagara yang terpahat di kanan gitu ya, panel 13 sampai 16. Ini juga dipindahkan ke Museum Nasional. Ceritanya seperti ini, pada di Kerajaan Vatsa itu ada raja yang bernama Sahasranika, memiliki permaisuri yang bernama Mergayawati. Karena kutuk bidadari, permaisuri ini harus meninggalkan istana dan terlunta-lunta di hutan dalam keadaan hamil tua. Setelah itu diselamatkan oleh burung Garuda agar naik ke punggungnya, dibawa terbang ke sebuah pertapaan kuno yang dikenal dengan pertapaan Udayaparwa. Kemudian Dewi Mergayawati melahirkan putra. Di pertapaan Udayaparwa diberi nama Udayana, putra tersebut. Sehingga kemudian di dinding sana itu ada tulisan Jawa kuno yang memuat nama Mergayawati dan Udayana. Dari cerita Mergayawati dan Udayana inilah kemudian banyak yang menghubungkan Petirtaan Jolotundo ini dengan kelahiran Udayana. Atau mungkin Udayana ini yang dimaksud adalah cerita dalam kata Sarit Sagara ini juga. Nah, jadi luar biasa sekali. Jadi kemungkinan yang ketiga adalah orang-orang atau masyarakat sekitar menghubungkannya dengan cerita Raja Airlangga. Gimana ini caranya? Iya. Jadi Airlangga merupakan putra dari Mahendra Datta Gunapriya Dharmapatni yang menikah dengan Udayana. Ini memiliki putra mahkota namanya Airlangga. Kemudian pada umur 16 tahun dinikahkan dengan putri Dharmawangsa Teguh di Jawa Timur. Dharmawangsa Teguh menjadi Raja Jawa Timur memiliki putri bernama Dia Laksmi. Tahun 1016 terjadi pernikahan, namun saat pesta pernikahan diserang habis-habisan oleh Raja Worawiri dari Blora. Sehingga seluruh mertuanya, kerabat kerajaan, para pendeta dan istana terbakar hancur lebur yang dikenal dengan Mahapralaya. Namun Airlangga dan Dewi Laksmi itu diselamatkan oleh penasihat spiritual Udayana namanya Narotama. Dibawa ke hutan Wonogiri, diselamatkan di sebuah pertapaan yang diduga pertapaan tersebut itu di sini, yaitu di lereng Gunung Bekel yang disebut juga Pucangan pada masa kuno ya. Diduga Airlangga pernah 3 tahun bertapa di lokasi ini. Di sini, ya? Iya, tahun 1016 sampai tahun 1019 Masehi. Kemudian dalam pertapaan itu banyak para tetua desa yang menemui Raja Airlangga ya, yang agar Airlangga itu terus melanjutkan pemerintahan menggantikan mertuanya, yaitu Dharmawangsa Teguh. Awalnya kemudian Airlangga membuat kedaton di lereng utara Gunung Bekel ini, atau di lereng Gunung Penanggungan lereng utara, yaitu di Jedong. Istananya dikenal dengan Watan Mas, yang sekarang menjadi desa Watan Mas Jedong. Nah itu. Tapi kemudian istana yang didirikan oleh Airlangga ini diserang oleh raja atau ratu perempuan dari Lodoyong yang bernama Diatu Lodong. Sehingga istana Watan Mas ini hancur lebur. Sehingga Airlangga dan para pejabat itu melarikan diri ke Patakan, Lamongan.
kemudian melarikan diri ke Madander, Jombang gitu ya, sampai kemudian mendirikan kerajaan di Kahuripan. Ya sekarang ini ya sekitar Surabaya Sidoarjo itu, kerajaannya Airlangga, Kahuripan ya. Yaitu sehingga kemudian di Kahuripan inilah kemudian Airlangga sejak tahun 920 sampai 930-an ini terus melakukan konsolidasi untuk menyatukan satu persatu kadipaten-kadipaten yang dulu merupakan bekas kerajaan Dharmawangsa Teguh mertuanya. Sehingga lama sekali, sekitar 10 tahun ya untuk menyatukan perang terus Airlangga ini. Nah, ternyata kemudian sekitar 12 tahun kemudian memerintah Jawa ini dari kemudian Istana Kahuripan pernah berpindah pada masa-masa tuanya itu memerintah Jawa ini di Daha atau Kediri. Iya, jadi Airlangga ini memiliki 2 istana di Kahuripan yang didirikan kemudian pada masa usia tua berpindah di Daha atau Kediri. Nah, ini. Tahun 1042 Airlangga kemudian Mbak, kemudian pensiun, turun tahta menjadi seorang resi. Resi itu seorang pertapa yang dikenal dengan Resi Gentayu Sang Catraning Buana atau Paduka Empungku. Jadi seperti inilah kita sudah banyak sekali membahas masalah arti penting, makna, sejarah maupun filosofi relief-relief yang ada di Pertigaan Jalotunda ini, Mbak. Iya. Iya, terima kasih ya Mas ya. Iya, sama-sama. Iya. Kita akhiri ya. Ya, teman-teman dari netizen semua, Pertigaan Jalotunda sedikit banyak kita kupas, namun tentunya para netizen belum puas dari penjelasan kita. Tentunya dari para ahlilah nanti teman-teman bisa mengambil manfaat dan pelajaran darinya. Kita hanya membuka cakrawala saja dan semoga bermanfaat ya. Tetap ikuti terus channel Peradaban Nusantara.